Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali dalam renungan harian Toraya Jemaat Efrata Bontang. Saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Kepadamu Tuhan, kami datang menundukkan kepala, seraya mengucap syukur atas hidup dan kehidupan anugerah Tuhan yang sungguh kami nikmati bersama dengan keluarga kami masing-masing. Kami sungguh mengaminkan penyertaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Kami boleh dibangunkan dengan tidak kekurangan suatu apapun, dan kami boleh menikmati hari baru karunia Tuhan. Dan hari ini kami akan melakukan semua aktivitas yang Tuhan perkenankan bagi kami untuk kami lakukan. Tetapi sebelum kami melakukan semuanya itu Tuhan, firman-Mu tersedia bagi kami untuk kami baca dan renungkan bersama-sama, yang akan menjadi pedoman dan penuntun dalam kehidupan kami, secara khusus dalam melangkahkan kaki kami di hari ini. Kuasai kami semua. Biarlah dengan kuasa Roh Kudus-Mu akan memampukan kami memahami firman-Mu ini dengan benar. Bersabdalah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami siap mendengar. Dalam Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi ini Jumat 26 Maret 2021, firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama yaitu dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Beginilah bunyi firman Tuhan. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan kita, maka tema yang akan menjadi perenungan kita bersama dalam saat teduh kita pagi ini adalah menganggap orang lain lebih utama. Menganggap orang lain lebih utama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada cerita tentang kisah sebuah biara
yang hampir ditinggalkan semua penghuninya. Disebabkan karena tidak ada lagi ketentraman di tempat itu, yang ada adalah kepentingan diri sendiri. Suatu hari, penghuni yang masih bertahan sepakat meminta nasihat kepada seorang yang terkenal bijaksana. Orang bijaksana itu hanya mengatakan kepada mereka bahwa seorang di antara mereka adalah Mesias. Sejak waktu itulah mereka mulai memperlakukan satu dengan yang lain seperti Mesias, karena berpikir mungkin temannya adalah Mesias. Demikianlah setiap orang melakukan hal yang sama, dan mereka hidup dalam damai. Orang-orang yang dahulu pergi rindu untuk kembali bergabung. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, manusia yang telah jatuh ke dalam dosa berpembawaan egosentris, sehingga kurang menghormati sifat rendah hati. Kristus adalah teladan kehidupan dan pelayan bagi orang percaya, karena ia memikirkan orang lain terlebih dahulu, bukan dirinya sendiri. Rasul Paulus dalam bacaan kita memberi penekanan tentang Yesus yang meninggalkan kemuliaannya yang tiada taranya di sorga dan mengambil kedudukan yang hina sebagai hamba dan taat sampai mati untuk kepentingan orang lain. Walaupun ia tetap benar-benar ilahi, Kristus mengambil sifat manusia dengan segala pencobaan, kehinaan, dan kelemahannya, namun ia tanpa dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai pengikut Kristus, haruslah terdapat pula dalam dirinya pikiran Kristus dan panggilan untuk hidup berkorban tanpa mementingkan diri sendiri, mempedulikan orang lain dan berbuat baik kepada mereka. Karena itu sangatlah penting untuk bersedia mengosongkan diri agar orang lain dapat dipenuhi. Hanya dengan tindakan demikian, maka kasih dan damai dapat dinikmati dalam hidup keseharian kita ketika kita menganggap orang lain lebih utama. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hormatilah seorang akan yang lain agar kedamaian dapat tercipta dalam kehidupan keseharian kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri renungan harian kita dalam saat teduh pagi ini. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, kepadamu pada saat ini Tuhan, kami membawa seluruh hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami menundukkan kepala di hadapan-Mu Tuhan, menghormati dan memuliakan Engkau. Kami boleh bersyukur dan berterima kasih atas hidup dan kehidupan anugerah Tuhan yang kami jalani hingga saat ini. Dalam syafaat kami pada pagi ini, kami sungguh bersyukur atas firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama-sama. Firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami agar kami harus saling menghormati satu dengan yang lainnya sebagai ciptaan Tuhan yang mulia. Seperti halnya Tuhan kami Yesus Kristus
yang telah datang ke dalam dunia dan menjalani kehidupan sebagai manusia, rela berkorban dan menerima seluruh penghinaan, penderitaan akibat dosa-dosa kami. Ampuni kami Tuhan atas segala hal yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan dalam syafaat kami, hidup dan kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami bersama dengan suami, istri, dan anak-anak kami, serta rumpun keluarga dimanapun mereka berada, dalam tugas pekerjaan tak usaha masing-masing kami, yang Tuhan percayakan kepada kami, untuk kami kelola, untuk kami nikmati dalam pertanggungjawaban kami kepada Tuhan. Dan melalui pekerjaan usaha ini, berkat Tuhan pun kami terima dan kami nikmati bersama-sama. Ajar kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi saluran berkat bagi sesama kami yang membutuhkan. Kami pun boleh menjadi teladan sebagai keluarga-keluarga Allah yang Tuhan tempatkan di dunia ini. Biarlah kami boleh bergandengan tangan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa kami di sorga, sebagai seorang suami, karuniakan kami semangat, kesehatan dalam pekerjaan, sehingga sebagai kepala keluarga boleh mengayomi kehidupan keluarga kami dan boleh memenuhi nafkah keluarga kami. Di dalamnya kasih, berkat Tuhan boleh kami rasakan. Sebagai seorang istri, Tuhan mampukan kami untuk menjadi pendamping kepada suami, kepada anak-anak karunia Tuhan, sehingga bersama dengan suami boleh bergandengan tangan mendayung bahtera rumah tangga sebagai keluarga Kristen, mendampingi anak-anak karunia Tuhan, baik ketika belajar maupun dalam setiap pergaulan mereka. Anak-anak kami Tuhan tuntun sehingga menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Melalui orang tua boleh membawa diri dalam pengenalan akan Tuhan sebagai juru selamat. Karuniakan kesehatan kepada anak-anak kami. Hikmat Tuhan ketika mereka belajar, mereka boleh belajar dengan baik, boleh menempuh pendidikan dan memperoleh pendidikan yang layak. Walaupun saat ini pendidikan masih terus dilakukan secara online. Bapa kami di sorga, berdoa akan setiap umat dimanapun mereka berada, jemaat-Mu, baik yang ada di kota Bontang maupun yang ada di luar kota Bontang, karena tugas dan pekerjaan. Tuhan karuniakan kesehatan, sehingga mereka semua boleh berada dalam damai sejahtera Allah. Bapa kami di sorga berdoa akan setiap rencana, akan setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh jemaat-Mu, Jemaat Efrata Bontang, pembangunan pastori, pelaksanaan setiap program-program yang sudah disusun. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan kemampuan kepada majelis, pendeta jemaat, sehingga semuanya boleh bergandengan tangan untuk penata layanan demi kemuliaan nama Tuhan. Bapa kami di sorga, kehidupan kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Ada begitu banyak pergumulan kami Tuhan. Ketika kami sakit, kami percaya Tuhan pulihkan. Ketika kami berduka, kami percaya Tuhan menguatkan dan menghiburkan. Ketika kami dalam pergumulan karena pekerjaan, karena masalah keluarga, Tuhan akan membantu menyelesaikan setiap gumul hidup kami, sehingga kami senantiasa berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Bersyukur bersama dengan jemaat-Mu yang bersuka cita karena menikmati pertambahan usia, pun dalam menikmati berkat Tuhan, Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Biarlah kehidupan kami senantiasa memberi yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Ini doa kami Tuhan. Sendengkanlah telinga-Mu dan jawablah setiap
permohonan-permohonan kami yang kami naikkan kepadamu. Karena kami bawa doa kami ini beralaskan kasih Allah, yaitu Anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan harian dan doa bersama Jemaat Efrata Bontang. Kiranya hari ini boleh kita lalui dengan penuh sukacita. Kasih Tuhan melingkupi kita semua. Amin.